Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Saudara semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kuasanya hebat bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan. Amin. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan. Amin. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini.
Terima kasih kami dipelihara dalam kekuatan dan kemurahan Tuhan. Firman-Mu inilah yang menjadi kekuatan, menjadi terang, pelita bagi jalan kami. Sebab itu berbicaralah Tuhan, urapan Allah ada dalam setiap pribadi kami, sehingga kami boleh mendengar, melakukannya, bahkan mengerti kebenaran firman-Mu. Kuasa kegelapan roh jahat dalam nama Yesus, kuasa dan pekerjaan yang kami patahkan, dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan di belakang salib Tuhan. Yesus semakin bertambah, kami semakin berkurang. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara semua. Pada pagi hari ini kita akan melihat tentang kunci kerajaan sorga sebagai tema. Dan ayat utamanya kita ambil di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-19. Saya bacakan untuk saudara semua. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Berbicara tentang kunci. Kunci adalah sebuah alat untuk membuka pintu. Dia yang memiliki kunci, memiliki kekuatan akses untuk masuk ke dalam apa yang ada di balik pintu tersebut. Oleh sebab itu dalam Alkitab, kunci ini adalah lambang atau simbol dari kekuatan otoritas dari pengawasan. Dan di dalam ayat yang kita baca bahwa Yesus berkata kepada Petrus setelah Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Atas pertanyaan Yesus, "Siapakah aku ini?" Maka Yesus memberikan janji ini bahwa kepada Petrus saat itu secara langsung dan kepada murid-murid yang lain secara tidak langsung, Yesus memberikan mereka sebuah kunci kerajaan sorga. Jadi Petrus dan para murid yang lain memiliki akses. Coba kita lihat sebuah ayat lain di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 berkata demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dalam kitab Wahyu ini dikatakan Yesus yang memegang kunci. Yang benar, yang kudus itu memegang kunci. Kalau Yesus membuka, maka tidak ada yang dapat menutup. Kalau Yesus menutup, tidak ada sesuatu pun yang dapat membuka. Dan akses ini, otoritas ini diberikan kepada Petrus, dan para rasul atau para murid yang lain memiliki otoritas yang sama tentang kerajaan sorga. Apa maksudnya saudara? Ada dua hal yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah Petrus dan para murid yang lain akan membuka pintu Injil pertama bagi orang Yahudi dalam hari Pentakosta, di mana 3.000 orang dalam sekali khotbah Tuhan tambahkan jumlah bilangan orang percaya. Dan bagi orang bukan Yahudi pada zaman Cornelius, ketika Petrus berkhotbah, maka orang bukan Yahudi Cornelius dan sisi rumahnya dapat akses ke dalam kerajaan sorga. Jadi Petrus dan sebagai pemimpin para rasul mendapat akses untuk membuka kunci kerajaan sorga keselamatan itu, baik untuk orang Yahudi maupun untuk bukan orang Yahudi. Demikian juga murid-murid yang lain ketika mereka mengabarkan Injil. Sehingga bagi orang yang percaya, pintu itu dapat dibukakan, dan para rasul pun dapat menutup pintu bagi orang yang tidak dapat percaya, tidak mau percaya atau tidak dapat percaya. Mungkin lebih tepatnya tidak mau percaya. Jadi otoritas itu sangat besar. Demikian juga otoritas yang sama diberikan kepada kita sebagai orang-orang percaya di akhir zaman dalam melaksanakan tugas yang Tuhan berikan, yaitu amanat agung menjadikan seluruh bangsa ini sebagai murid-muridnya Tuhan. Sebagai murid-muridnya Tuhan. Maka kita
memiliki kuasa yang sama untuk kita dapat menyampaikan Injil dan membukakan pintu kerajaan sorga bagi mereka. Dan ketika kita membukakan pintu kerajaan sorga, maka kita memiliki akses untuk mengakses kekuatan dan otoritas menyertai pelayanan-pelayanan kita. Seperti yang dialami oleh para rasul, para murid pengikut Yesus pertama-tama mula-mula. Bagaimana kuasa mujizat itu menyertai pelayanan-pelayanan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akses ini berbicara tentang, kunci ini berbicara tentang otoritas yang dimiliki oleh para rasul sebagai pemimpin gereja untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dalam pimpinan Roh Kudus dan firman dapat diterapkan di dalam gereja. Bagaimana peraturan-peraturan ini Tuhan berikan otoritas sehingga ada ketertiban-ketertiban di dalam gereja. Para rasul, para murid sebagai pemimpin-pemimpin gereja awal mula-mula. Demikian juga pada zaman sekarang, saudara, di mana jumlah orang percaya semakin banyak yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Para pemimpin gereja, Tuhan berikan otoritas untuk apa? Mengikat dan melepaskan peraturan-peraturan yang dapat menopang pekerjaan Tuhan, yang membuat pekerjaan Tuhan menjadi teratur dan rapi dalam pimpinan firman dan Roh Kudus. Itu sebabnya ketika kita berjemaat, bergereja dalam satu gereja, ada aturan-aturan di tiap gereja itu berbeda. Atau ada aturan-aturan di tiap denominasi itu berbeda. Kenapa? Karena masing-masing para pemimpin Tuhan berikan otoritas sesuai dengan firman otoritas itu dan dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga seluruh kegiatan ibadah, seluruh kegiatan berjemaat itu dapat berjalan teratur, rapi, dan semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan, kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Saudara semua. Mari kita berdoa. Ucapan syukur kepada Tuhan karena Allah memberikan satu janji yang luar biasa. Tuhan memberikan kunci kepada para murid, Tuhan memberikan kunci kepada orang-orang percaya supaya kami memiliki akses terhadap kerajaan sorga, terhadap Injil dan keselamatan. Dan ketika kami membuka pintu berdasarkan firman Tuhan, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menutup pintu itu. Demikian juga ketika kami menutup pintu, maka tidak ada satupun orang yang dapat membuka pintu tersebut kalau tidak Tuhan izinkan. Sebab itu Tuhan, terima kasih. Sertai kami dalam hikmat, kekuatan, dan pertolongan Tuhan, sehingga dalam otoritas yang Tuhan berikan, kami boleh selalu melakukan yang terbaik untuk menyebarkan pekabaran Injil ini, dan Tuhan Yesus dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, biarlah Tuhan buat berhasil. Kalau itu ada dalam kehendak Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan, dan kami percaya, umat-umat percaya, orang-orang percaya akan menjadi pemenang-pemenang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Yesus